Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiardi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada pagi ini, tanggal 17 November 2020, saya akan melakukan praktik pembelajaran guna uji kinerja. Adapun video pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semua pagi ini? Sehat. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong kepada Mas Cipta dipimpin berdoa dulu, Mas. Mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa, pembelajaran kita dari pagi sampai siang nanti dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, siapa yang tadi sudah mengisi daftar hadir yang sudah Pak dibagikan? Sudah semua belum? Sudah. Kalau sudah, terima kasih. Oke, ya. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan nanti sebelum selesai pembelajaran anak-anak mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, ya, bersama-sama. Oke. Nah, Adi Abani ya, nyanyi bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia jadi pandu itu kebangsaan bangsa dan satu, hiduplah tanahku, hiduplah satu hayatku semuanya, cinta yang padanya untuk Indonesia Raya. Ayo nyanyi semua. Yang kucinta Indonesia dan anak, dengan kita siap belum pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia saya diharapkan kita semakin mencintai terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya anak, Bapak Adi ingin bertanya kepada anak-anak semua, siapa yang pernah diberi nasihat oleh orang tua? Saya. Siapa yang sudah? Mas Rifki sudah pernah? Sudah. Mas Nopan sudah pernah? Sudah. Pasti apabila kita diberi nasihat itu pasti ada
Oke, pasti ada sesuatu hal yang kurang pada diri kita. Pada pagi ini nanti kita akan belajar terkait yang pertama, yaitu kalimat saran. Ya. Yang kedua terkait bilangan cacah, menentukan dua bilangan yang diketahui hasil penjumlahan ataupun hasil pengurangan. Ya. Sedangkan yang ketiga, ya, nanti kita akan membuat pola irama dengan tepukan tangan. Ya, nanti pembelajaran kita hari ini cukup menarik anak-anak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah dengan mengamati slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis maksud ungkapan atau kalimat saran penyelesaian masalah sederhana dengan benar. Dua, dengan mengamati slide PowerPoint, siswa dapat merekomendasi contoh kalimat saran penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan tanya jawab, siswa dapat menyusun contoh kalimat saran masukan dalam penyelesaian masalah secara sederhana dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati slide PowerPoint, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Dengan berikutnya, dengan kita bertanya jawab, ya, siswa dapat memilih dua bilangan cacah yang hasil selisihnya sudah diketahui dengan cermat. Berikutnya, dengan berdiskusi, siswa dapat menentukan penjumlahan dua bilangan cacah yang hasilnya telah dibuat sendiri. Berikutnya ya, dengan menyimak teks tertulis pada PowerPoint dan video, siswa dapat menelaah teks tentang lagu. Kemudian yang terakhir, dengan berlatih, siswa dapat mempraktikkan atau mempresentasikan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan. Nah, itu tadi tujuan yang akan kita capai untuk hari ini anak-anak. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Adapun langkah-langkahnya tadi sudah Pak Adi sampaikan melalui grup WhatsApp. Nah, sekarang terkait kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, yaitu ada usulan, anjuran, nasihat yang disampaikan untuk ya dipertimbangkan oleh orang lain. Kemudian ya, berikutnya adalah ciri-cirinya. Tadi kalau kalimat saran itu kalimat yang diusahakan bisa digunakan untuk menasihati orang lain. Nah, sekarang ciri-cirinya dari kalimat saran ya. Ciri-cirinya kalimat saran itu menggunakan kata-kata seperti berikut: sebaiknya, kemudian seharusnya, kemudian ada baiknya, kemudian lebih baik, dan lain-lain. Tipsnya dalam menyusun kalimat saran. Nah, ini Pak Adi beri tips ya dalam menyusun kalimat saran supaya anak-anak nanti bisa lebih baik. Tipsnya bagaimana? Yang pertama yaitu berikan saran pada waktu yang tepat. Nah, jangan sampai teman kita lagi marah, kita beri saran, nah nanti bisa malah tambah marah. Ditenangkan dulu. Kemudian ungkapkan saran dengan bahasa yang baik. Nah, ini anak-anak memberi nasihat dengan temannya, dengan orang lain, disampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, sebelum memberikan saran, ajaklah untuk berbahasa basi, diajak bahasa basi.
diajak ngobrol dan lain sebagainya seperti itu anak. Kemudian yang keempat, jangan bersikap menggurui. Nah, iya aja sok pinter. Nah, karo kancane, wah, aku pinter diri, dan lain sebagainya ya, merasa pintar tidak boleh. Kemudian yang kelima, sampaikan saran dengan logis dan menyelesaikan masalah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mas Cita bertanya betul? Tidak. Tidak. Mas Novan betul. Nah, sekarang Pak Adi beri contohnya dari kalimat saran. Nah, contoh kalimat saran, perhatikan ya di layar HP anak-anak ya. Nah, ini misalnya ya. Yang pertama adalah seharusnya kamu sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Apalagi hari ini kita ada upacara bendera. Kalau tidak sarapan, bisa-bisa badan akan lemas dan kita bisa pingsan. Nah, itu yang pertama contohnya. Kemudian yang kedua, bagaimanapun sibuknya anak-anak, itu sebaiknya anak-anak harus tetap memperhatikan kesehatan. Lebih-lebih ini di saat pandemi corona, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan supaya tetap sehat. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah daripada kita main game terusan, nah ini lebih baik menyempatkan diri untuk mengerjakan tugas. Lah ini anak-anak biasanya di sela-sela pembelajaran ini HP ini nganggur beberapa game biasanya. Ya. Lain kali dikurangi bermain gamenya ya. Kita belajar supaya ke depan menjadi anak yang pinter ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak terkait kalimat saran? Sebelum Pak dilanjutkan materinya. Tidak ada? Tidak. Mas Dita tanya? Tidak. Mas Rizky? Mas Novan? Tidak. Tidak. Oh tidak. Kemudian Mbak Hanum tanya tidak? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Sudah paham ya. Nah, sekarang materi yang kedua terkait bilangan cacah. Anak-anak di kelas 2, kelas 1 sudah mengenal angka-angka. Nah, ini di kelas 3 kita akan mengenal bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Nah, contoh dari bilangan cacah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi bilangan cacah itu ibaratnya sangat banyak sekali anak-anak. Nah, ini Pak Adi beri contoh ya. Contoh nanti menentukan nilai 2 bilangan terkait penjumlahan atau pengurangan yang nilainya diketahui. Nih caranya, yang pertama perhatikan. Jika A dan B sama dengan 10, maka bisakah anak-anak menyebutkan 2 bilangan cacah untuk menggantikan nilai A dan B? Kira-kira berapa ditambah berapa yang hasilnya 10? Ayo. 5. 5 tambah 5. 7 tambah 5 tambah 5, betul. 10. Berapa Mas Dipta? 7 tambah 7 tambah 3 berapa? tambah 2. 6 tambah 4. Betul. 6 tambah 4. Betul. 6 tambah 4. 6 tambah 4. Oke, Mas Rizky, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Oke ya. Nah, oke, bagus. Ini di kelas 2 pun anak pasti sudah mengenal terkait penjumlahan ya. Jadi alhamdulillah
tinggal kita mengulang materi di kelas 2 dulu. Saat dilanjutkan ya. Sekarang materi yang ketiga terkait tentang pola irama. Anak-anak sudah pernah nyanyi? Sudah. Sudah? Sudah. Nyanyi ya? Sudah. Oke, bagus. Nah, nanti kita akan menyanyi. Ya. Tapi sebelum menyanyi, Pak Adi sampaikan dulu apa itu pola irama. Nah, biasanya nek nyanyi kan tuh tak sae. Nah, Pak Adi sampaikan dulu apa pola irama. Pola irama ya itu yang pendeknya yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Irama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Nah, ada irama, ada irama. Sedangkan kuat lemahnya bunyi itu dibatasi oleh garis. Nah, namanya garis apa? Garis birama. Oh, garis birama. Nah, berikutnya birama itu juga ditandai dengan tanda birama. Contoh dari tanda birama, ini anak-anak biasanya melihat daftar lagu itu biasanya ada tandanya, misalnya 4/4. Ada toh? Atau misalnya 2/4. Nah, itu namanya apa? Namanya tanda birama. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau tadi sudah Pak Adi sampaikan terkait pola irama, ada tanda birama. Nah, hari ini, nanti kita akan membuat pola irama menggunakan yang dihasilkan tubuh. Ya. Walaupun begitu ya, pola irama juga bisa dihasilkan ya, bisa dihasilkan oleh benda-benda lain ya, seperti misalnya start. Perhatikan layar HP anak-anak, ini yang Pak Adi bawa apa ini? Yang bisa melihat apa yang Pak Adi bawa? Gelas. Ya, oke. Betul, gelas. Nah, gelas ini juga bisa menimbulkan pola irama ini ya, apabila ditutup. Nah, nanti bisa digunakan untuk di desa ini biasanya jenis tabuan ya. Nah, ini jenis bisa digunakan sebagai pola irama. Nah, kemudian alat-alat lain yang bisa digunakan, contohnya misalnya selain gelas ada yang bisa menyebutkan tidak? Ember bisa tidak digunakan untuk tabuhan? Bisa ember. Kentongan, botol aqua bisa ya? Ya. Botol aqua bisa. Kemudian meja ya. Meja bisa digunakan. Oke. Nah, berikutnya fokus kita pada pagi hari ini, walaupun tadi Pak Arji kenalkan terkait benda-benda yang bisa digunakan untuk mengiringi lagu atau sebagai pola irama, fokus kita pada pagi hari ini adalah pola iramanya menggunakan anggota tubuh, yaitu dengan tekukan. Nah, betul, dengan tekukan. Mas Rifki siap nyanyi Mas Rifki? Duduknya yang lurus Mas Rifki, duduknya. Ayo Mas Rifki duduknya yang benar. Nah, ayo Rob Bedek Siti engkau band nyanyi seru.
Orang sendi-sendi mas. Nah, jadi nanti le menyanyi ben semangat orang sendi-sendi. Gue nih rampung pelajaran oleh sendi-sendi. Ya. Oke ya, sekarang coba kita bersama-sama ini menyanyi apa judulnya sebelum kita makan. Kita nyanyi bersama-sama. Di sini ada contohnya, ya. Oke, yuk bersama-sama, Pak Jaban yuk. Tangannya diperlihatkan semua tangannya. Sebelum Kita makan, nyanyi semua yuk. tangan dulu. Jaga Tangannya, ayo Mbak. Mbak Ahila atau siapa ini? Mas Dita tangannya. Oh, bagusnya. jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ayam makan bersama. Apa? Sebelum Kita makan dulu. menjaga Kebersihan kesehatan. banyak-banyak makan, jangan ada pisang. Makan jangan bersuara, banyak-banyak jangan makan bersama. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak ada, sekarang anak-anak menyiapkan kertas LKPD-nya, ya. Silahkan anak-anak di kertasnya mengerjakan tugas-tugas yang sudah anak-anak unduh. Pak Ardi beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Yuk silahkan dikerjakan dulu, terus nanti kita bahas bersama. Ya, silahkan anak-anak kerjakan dulu. Mas Arkan ada kesulitan tidak Mas Arkan ya? Tidak. Alhamdulillah tidak ada. Nah, Mbak Reva ada kesulitan? Tidak. Tidak, oke. Dikerjakan dengan serius anak-anak ya. Nanti kita bahas biar tahu mana yang perlu diperbaiki dan mana yang sudah betul. Nah, waktunya masih lumayan lama, silahkan dikerjakan dulu. Tidak usah terburu-buru ya. Oke anak-anak, sudah selesai semua belum ini? Sudah, Pak. Halo, sudah? Sudah. Oke, Mas Nopan sudah? Sudah. Sudah. Mbak Ahila? Sudah. Sudah, terima kasih. Mas kok Mbak Reva? Sudah. Oh. Oke, kita bahas bersama-sama yuk. Kita bahas ya. Nah, kita bahas. Nanti kita nyanyi lagi biar tidak ngantuk ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Nah, coba LKPD-nya dibuka semua ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, tolong didengarkan ini Pak Adi bacakan satu persatu. Yang pertama ya, bacalah ilustrasi
isi teks tertulis berikut dan berilah saran yang baik. Satu. Coba Mas Dipta dibaca. 1. Saskia. Sering mengambil makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Apa saranmu terhadap Saskia? Apa sarannya? Sebaiknya sebelum makan Saskia cuci tangan biar tidak terkena. Oh, betul. Sebaiknya sebelum makan Saskia cuci tangan dulu. Ini tadi Mas Rizky yang jawab ya? Ya. Oh iya, oke, bagus sekali. Nah, coba sekarang Mbak Afika ada tidak ini Mbak Afika? Undang senang bermain bola di dalam kelas saat istirahat. Undang menendang bola dengan kuat sehingga mengenai jam dinding kelas dan pecah. Iya. Kelas dan pecah berantakan. Apa saranmu terhadap sikap Bundang? Bagaimana caranya? Oh, sebaiknya satu-satu coba, satu-satu Mas Rizky coba, caranya bagaimana? Bundang tidak melakukan hal seperti itu karena bisa merugikan orang lain. Oh, seharusnya Bunda tidak melakukan hal seperti itu karena bisa merugikan orang lain. Betul. Yang lain, ada yang mau bertanya? Kalau jawabannya berbeda? Tidak ada? Tidak. Oh, tidak ada ya. Sekarang yang nomor 3. Sepulang sekolah, Salsabila langsung bermain bersama teman-temannya di halaman sehingga membuat baju seragam yang berwarna tanah. Bagaimana saran anak-anak terhadap sikap Salsabila? Ayo Mas Cipta bisa membantu menjawab yang nomor 3. Sarannya apa? Harus ganti baju dulu Pak Guru. Oh, Salsabila harus ganti baju dulu, betul. Mas Nopan, apa nih Mas Nopan apa? Halo Mas Nopan. Oh, ini Rifki, apa Rifki kira-kira caranya? Salsabila tidak boleh langsung main kalau bajunya kotor. Kasihan ibunya yang mencuci. Oke, betul. Salsabila tidak boleh langsung bermain. Nah, dari ketiga pertanyaan, siapa yang benar semua? Ayo, siapa? Tunjuk jari ya, Jal. Tangannya diangkat. Karo dada-dada yang betul KB, yang benar semua. Ayo, oh ternyata banyak yang benar semua. Bagus, terima kasih. Ya sambil dada-dada biar biar tidak ngantuk ya. Bagus. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya ya. Nah, sekarang terkait bilangan caca. Nah, perhatikan pertanyaannya. Hasil jumlah dua bilangan, hasil jumlah dua bilangan itu 400. Nah, kira-kira berapa ditambah berapa yang hasilnya 400? Yang bisa menjawab angkat tangan. 300 ditambah 100. Betul. Mas 200 Rizky betul, 300 Mas Dipta betul. Ya. Kemudian
Oke, betul. Saya sekarang coba Mas Arkan bertanya. 150 ditambah 50. Oh, betul, terima kasih. Nah, sekarang soalnya beda dengan yang di LKPD. Nah, Pak Adi ingin mengecek pemahaman anak-anak. Ya. Coba ya. Kalau dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 100, kira-kira berapa tambah berapa hasilnya 100? 50 ditambah 50. Pinter. Apa ini mau? Siapa tadi? 9 ditambah 1. Betul. 20 tambah 70 tambah 30. 60 tambah 30, betul Mas. 80 tambah 20. Betul. Nah, berarti ini anak-anak sudah paham terkait dua bilangan yang apabila dijumlahkan ketemu hasilnya. Paham semua ya? Paham ya? Ya. Yang berikutnya yaitu, nah ini yang asik. Anak-anak suka bernyanyi toh? Iya. Iya, suka bernyanyi. Nah, pola iramanya sudah dibuat belum di LKPD anak-anak? Sudah. Sudah. Sudah? Nah, nyanyi info ya. Ini nanti nyanyi ya. Nah, nyanyi. Judulnya apa? Judulnya terkait apa ini? Kring-kring ada sepeda. Nah. Oke. Nah. Ini siapa yang berani presentasi bernyanyi? Coba Mas Rifki. Ayo bernyanyi. Pola iramane piye? Pakai gerakan tangan. Tangannya mana? Nah. Sepeda roda 3 utapa dari ayah karena rajin bekerja. Betul, diulang lagi Mas. Bagus ya, yuk diulang lagi. Ring 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 ada sepedaku roda 3 utapa karena rajin. Oke, bagus. Terima kasih ya. Coba sekarang Mas Dipta. Ayo suaranya Mas Dipta lagi seperti suaranya Iwan Fals. Ayo Mas, yuk. Mas Ring Dipta. ring ring. Sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Diulangi Mas. Bagus, yuk diulangi. Alon-alon baik. Alon-alon saja, pelan-pelan. Sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang berani mencoba presentasi bernyanyi lagi? Ada yang berani? Ayo. Kalau tidak ada ini, kita sekarang menyanyi bersama-sama bareng dengan tepukan. Lagunya sama kring-kring ada sepeda, ya. Ya, polanya 2 ketukan ya. Oke. Hitungan ketiga kita mulai bersama-sama ya. Oke ya. Hitungan kedua ya. Nah, Mbak, ayo siap ya. Lagunya kring-kring ada sepeda, yuk. 1, 2. Kring kring. Dari ayah Oke, bagus. Ya, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Kita simpulkan dulu, Mbak Tika. Kita simpulkan bersama-sama terkait pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini ya. Nah, tadi kita sudah belajar yang pertama membuat kalimat apa, masih ingat?
Saran. Kalimat saran, betul. Ya, kemudian menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahan atau pengurangannya sudah diketahui. Kemudian yang ketiga, yang tepuk-tepuk tadi membuatnya pola apa? Irama. Oke, bagus. Nah, kalimat saran itu apa? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk memperbaiki suatu agar baik. Kemudian yang bilangan caca itu apa? Bilangan bulat yang dimulai dari angka dari angka 0, pinter membagikan ya. Bilangan bulat yang dimulai dari angka 0, pinter. Yang ketiga, pola irama. Nah, itu pola irama. Mana? Panjang, pendeknya, bunyi yang seperti berdasarkan ketukan. Oh betul, pinter ya. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Mbak Ahila paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi tidak? Tidak. Oke, tidak ada. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, ada soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Nah, soal evaluasi itu sudah Pak Adi masukkan dalam Google Form. Anak-anak jadi nanti mengerjakannya langsung melalui link yang tadi pagi sudah Pak Adi bagikan. Gitu ya, nanti dikerjakan semua ya. Iya. Ya. Iya. Nanti dikerjakan. Baik. Sekarang sebelum diakhiri pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini, Pak Adi mengingatkan kembali ya, kaitannya dengan pembelajaran kita yang akan datang. Anak-anak besok persiapan alat bahan lagi buat percobaan. Oh tadi ini Mbak Reva apa ya, bagus itu menggunakan apa itu, pensil untuk ngetok meja sebagai pola irama, bagus Mbak. Itu ya. Nah besok kita menyiapkan alat bahan lagi untuk praktik pembelajaran. Ya anak-anak, sebelum diakhiri coba Mas Dipta dipimpin berdoa dulu Mas. Doa penutup Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang anak-anak. Pak Adi tutup ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak semua. Dadah.